Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayatullah, mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri, program studi Desain Komunikasi Visual. Dan saya sedang bersama owner dari Sanggar Tari Sukma. Yang siapa, Mbak? Ya, perkenalkan, nama saya Bella Oktaria. Saya salah satu sebagai penari di Kota Palembang ini. Saya berkecimpungan di dalam dunia tari itu dari tahun 2012. Jadi, ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah melewati fase-fase mulai dari penari kota, provinsi, nasional, maupun internasional gitu. Sudah melalang buana, Mbak ya? Ya, Dunia sudah bertari. sudah melalang buana sih. Memang untuk saat ini saya sekarang lebih fokus ke sanggar. Oh, Lebih fokus ke sanggar dibanding saya sendiri yang terjun di dalam tarian tersebut. Untuk sanggarnya sendiri ada di mana, Mbak? Lokasi? Kalau sanggar saat ini saya masih di rumah ya, lokasinya tetap masih di pelataran rumah, belum ada tempat untuk latihan yang lebih rinci kan gitu. Itu aja sih. Itu masih di Uh, area rumah, sanggar tari rumah gitu, iya. Mbak ya? Ini Mbak, mau tanya-tanya soal tarian Palembang nih Mbak. Oh, oke. Tari Ngulen sih Mbak, yang pengen ditanya nih. Oh Ah, ya, ah. ya. Itu sih untuk tari ngulen itu saya pernah bikin di tahun 2022. Sebenarnya itu berangkat dari aktivis Sungai Musi. Kan kalau kita lihat di Kota Palembang ini paling banyak tuh ya bagian perairan ya, dari zaman dulu kan itu memang di perairan kita aktifnya mulai dari perdagangan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tari ngulen itu ngambilnya itu dari kita kan Palembang ini dikenal sama kota pempek kan. Ya. Nah, pempek itu sebenarnya kalau kita lihat kan makanan yang banyak disukai dari berbagai kalangan kan, karena bahan dasarnya tuh ikan gitu kan. Jadi orang-orang luar kayak orang Asia seperti Jepang gitu kan, yang lainnya itu juga makan makanan itu kan. Terus untuk olahannya juga kan kalau di Palembang ini kenapa saya kulik lagi, karena tidak semua sama untuk bisa memproduksi pempek tersebut, karena kan setiap tangan tuh memiliki karya yang berbeda kan. Makanya itu saya angkat itu sebagai tarian, karena ya saya ingin lebih mendalami. Jadi di dalam tarian tersebut saya bawa itu untuk anak murid saya kan, anak murid saya untuk lomba di ajang nasional. Alhamdulillahnya sih juaranya cuma, tapi hanya sampai provinsi, jadi bisa juara itu untuk tari molen. Berarti tari Ngulen termasuk tari kreasi Mbak ya? Iya, sebenarnya termasuk tari kreasi, cuman jenis ragam geraknya itu saya berangkat dari tradisi tetap. Sebenarnya kalau dibahas soal tradisi yang ada di Kota Palembang, itu kita tidak punya identitas sebenarnya. Untuk saat ini belum punya. Karena ya seperti halnya kalau soal identitas di Kota Palembang itu sangat sulit. Kecuali kalau kita berangkatnya secara luas itu Sumatera Selatan, baru mungkin masih bisa kita kulik yang lain. Karena kalau untuk walaupun berbicara tentang kreasi, saya masukin tradisi itu ya pertama sih kalau kita bahas soal tradisi itu ya ada banyak ya, ragam, terus kostum, terus tempat atau musik. Jadi sedikit tidak, pokoknya banyak lah maksud saya tuh untuk bisa saya bisa masukin tradisi ke dalam itu kan. Tuh kalau untuk tari mulai. Ini kan tari Ngulen ini berangkat dari tradisi ya, tradisi mulai dari pempek Mbak ya, terutama Ya pempek sih, dari Mbak ya. pertama itu kosakatanya tuh memang saya ambilnya tentang makanan kan, cuman kalau dibahas lebih detail lagi kan itu ada banyak yang mulai dari pola pola lantai segala macam kan, dalam hal gerak tuh memang benar-benar dikulik kan untuk bisa jadi karya yang sedemikian rupa kan. Itu kan pelatarannya yang saya bikin itu di pinggiran Sungai Musi. Di pinggiran Sungai Musi. Saya bikin video itu di pinggiran Sungai Musi. Memang saya ambil tempat yang strategis yang cocok untuk tarian tersebut gitu. Menggambarkan ya. Untuk gambaran tari tersebut. Untuk ini kan bahas gerakan tadi Mbak ya. Iya. Untuk gerakan dari tari Ngulen itu sendiri ada berapa gerakan sih Mbak? Sebenarnya kalau untuk ragam gerak itu kalau ditari apalagi durasinya lama ya, 6 menitan, itu untuk ragam tuh pasti banyak. Tapi kalau untuk inti-intinya kalau dari tradisinya itu ambil dari kecubung. Kecubung. Ya, kecubung. Terus basic tari seperti gerak rampak, mungkin ada bedana di situ. Cuman saya tetap kasih sentuhan
kreasinya kan di situ. Jadi mungkin kalau biasanya kecubung yang dipakai untuk tari tanggai itu segini kan, itu saya pakai lebih tinggi kan gitu. Karena itu dimainkan soal level aja sih biar lebih manis. Kalau untuk beragam gerak ada banyak gitu. Kalau mau dikulik satu-satu mungkin ada sekitar, ya karena hitungan satu kita tergantung kalau misalnya mau satu ragam tuh ada berapa hitungan kan, boleh 2 kali 8, 3 kali 8 baru dapat satu ragam gitu. Jadi banyak kalau mau diulik guys. Kalau diulik sih banyak. Ini Mbak, kalau untuk user target usernya kemana Mbak untuk nari ngulen ini? Oke. Sebenarnya itu saya harapin kemarin tuh bisa sampai ke nasional ya. Nasional dulu sih kunci utamanya. Ternyata gagal nih. Cuman bisa sampai ke provinsi karena kami kemarin berjuara 2. Oh, iya. Gitu. Terus saya coba lagi di anak SD gitu kan. Ada sih saya coba di anak SD. Nah, itu ternyata karena level SMA sama level anak SD itu kan pasti kepenariannya, ke tubuh penariannya tuh berbeda. Berbeda. Ternyata tarian ini bisa juga dia bawa dan dia malah dapat juara 1 nih. Dari anak SD. Iya, anak SD dan dalam ajang tetap ajang nasional juga, tapi dia dapatnya juara 1 di provinsi. Makanya itu dia berangkat kan ke nasional. Ternyata memang setelah ya namanya kita belajar dari kesalahan sebelumnya kan, apa sih yang kurang dari ini, apa properti yang memang benar-benar harus dipakai sama enggak penting itu kan ada. Tapi karena tari yang juara 1 yang anak SD pakai ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, itu saya buatnya di tahun 2024 kalau misalnya 2024 saya bikin, baru-baru inilah Tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin 2024 saya bikin. Jadi terasa kan perbedaannya dari tahun 2022 udah vakum 1 tahun, tarian itu saya ulangi lagi kan, saya garap ulang dengan komposisi orang 5. Kalau sebelumnya 1 orang kan saya bikin itu. Jadi banyak yang sudah dibenahi dalam 1 tahun. Benar, udah banyak dibenahi. Dan juga berhasil mendapat juara di Ya, nasional. juara nasional. Keren. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Mbak. Oke. Saran atau masukan untuk penari Palembang. Oke. Kalau saran sama masukan ya, kalau saya pribadi nih, Palembang ini sangat lemah ya. Dari sebenarnya kalau untuk dikulik secara luas, kesenian setiap daerah itu pasti banyak. Gitu. Nah, sekarang yang dipikirkan sama penari ya, khususnya ini penari, pertanyaannya, penari itu hanya apa sih yang saya dapat, fee berapa sih, uang berapa banyak sih yang saya bisa dapatkan, tapi dia tidak bisa dapat pengalaman di dalam situ. Nah, jadi saran saya kepada penari-penari yang di Palembang terutama itu dia harus mengutamakan pengalaman. Ya. Jujur nih, saya jadi cerita nih, saya dulu jadi penari itu cuma dibayar 25.000. 25. Iya, 25.000 itu make up udah digabung di situ 25.000. Malah pernah nggak dibayar sama sekali gitu. Jadi saya kuliah di seni itu saya bayaran 1 kali tarian itu pernah 40.000. 1 kali nari. Tempatnya jauh tuh sampai ke Lemabang kan, daerah-daerah yang lumayan jauh dari tempat saya maksudnya kan. Saya kan daerah Bukit kan. Itu 40.000. Jadi 2 kali nari itu 80.000. Nah, itu kan nggak balik modal sebenarnya kan, tapi saya dapat tuh pengalaman di situ. Oh, berarti kalau misalnya kita tuh nari segini, oh dapatnya ini gitu kan. Nah, ternyata dari pengalaman saya, karena saya tadi ikhlas ya, terus juga bantu kakak tingkat saya segala macam, saya ikhlas, akhirnya ya karena Tuhan tadi memberikan ya keistimewaan ke saya tidak perlu mendaftar misalnya mau ikut seleksi sampai ke Asian Games. Saya ikut waktu itu Asian Games 2018. Terus lanjut dari Asian Games saya berangkat ke India, ke New Delhi kan. Setelah itu ke Singapura, kemudian di festival di Malaysia. Kemudian sayangnya waktu corona saat itu saya kebetulan ke Turki, cuman karena terbatas waktu itu lagi Covid, jadi saya nggak bisa ikut. Nah, saya baru ngulik lagi setelah selesai Covid itu, saya lebih fokusnya ke buka sanggar. Sanggar itu sebenarnya udah dari 2018, cuman kurang berani untuk explore keluar karena saya masih takut kan gitu. Jadi itulah sih kalau untuk penari-penari Palembang ya, namanya apalagi anak-anak yang baru nih, saya nemu sih ada junior saya yang bagus banget ya. Untuk dari penariannya, terus juga anak buahnya penari-penarinya juga bagus. Nah, itu
itu saya applause sih. Cuman yang lain itu kayak masih apa namanya, lebih memikirkan target berapa sih Mbak harganya kalau mau saya ikut nari. Lebih ke fee Pak ya. Iya, lebih ke fee, padahal pengalaman nol lah sih. Itu aja sih. Jadi pikirkan dulu pengalaman, kalau udah banyak nanti rezeki itu akan datang sendiri. Ya benar Pak. Jadi mungkin tambahan sedikit, mungkin dari penari Palembang lebih utamakan pengalaman Iya. dan juga jiwa Mm-mm. jiwa penari itu harus ada supaya tarian khas Palembang ini tetap lestari Mbak ya. Iya benar. Mungkin sebatas itu Mbak, dan Oh, iya. banyak-banyak terima kasih nih Iya. untuk informasinya Iya sama-sama. ya Mbak ya. Iya. Terima kasih, Mbak. Ya.